Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Helmi Bahtiar dari Divisi Project. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari buku Manajemen Konstruksi dari Dr. Insinyur Irika Widiansanti dan Dr. Lengga Geni. Kali ini saya akan membahas materi tentang barcat atau bagan balok. Dalam dunia konstruksi, teknik penjawalan yang paling sering digunakan adalah barcat atau diagram batang atau diagram balok. Barcat adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Waktu mulai dan selesai tahap kegiatan beserta durasinya ditunjukkan dengan menempatkan balok horizontal di bawah sebelah kanan dari setiap aktivitas. Perkiraan waktu mulai dan selesai dapat ditentukan dari skala horizontal pada bagian atas bagan. Barcat ini dibuat pertama kali oleh Henry Elgan pada masa Perang Dunia I sehingga sering disebut sebagai Gantt chart. Barcat atau Gantt chart digunakan secara luas sebagai teknik penjawalan dalam dunia konstruksi. Kali ini karena barcat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mudah dalam pembuatan dan persiapannya. 2. Memiliki bentuk yang mudah dimengerti. 3. Bila digabungkan dengan metode lain seperti kurva S dapat dipakai lebih jauh sebagai pengendalian biaya. Meskipun memiliki segi-segi keuntungan tersebut, penggunaan metode bagan balok terbatas karena kendala-kendala berikut. 1. Tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara suatu kegiatan dengan kegiatan yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan suatu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek. 2. Sukar mengadakan perbaikan atau pembaruan karena umumnya harus dilakukan dengan membuat bagan balok baru, padahal tanpa adanya pembaruan segera menjadi kuno dan menurun daya gunanya. 3. Untuk proyek berukuran sedang dan besar, lebih-lebih yang bersifat kompleks, penggunaan bagan balok akan menghadapi kesulitan. Aturan umum penggunaan penjadwalan dengan barcat menyatakan bahwa metode ini hanya digunakan untuk proyek yang kurang dari 100 kegiatan. Karena jika lebih dari 100 kegiatan, maka akan menjadi sulit untuk dibaca dan digunakan. Selanjutnya ada cara membuat barcat. Penggunaan barcat bertujuan untuk mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan. Terdiri dari waktu mulai, waktu selesai, dan pada saat pelaporan. Penggambaran barcat terdiri dari kolom dan baris. Pada kolom tersusun urutan kegiatan yang disusun secara berurutan, sedangkan baris menunjukkan periode waktu yang dapat berupa hari, minggu, ataupun bulan. Perincian yang terdapat pada barcat adalah sebagai berikut. 1. Pada sumbu horizontal X tertulis satuan waktu, misalnya hari, minggu, bulan, tahun. Waktu mulai dan akhir suatu kegiatan tergambar dari ujung kiri dan kanan balok dari kegiatan yang bersangkutan. Kedua, pada sumbu vertikal Y dicantumkan kegiatan atau aktivitas proyek dan digambar secara balok. 3. Perlu diperhatikan urutan kegiatan satu dengan lainnya meskipun belum terlihat hubungan ketergantungan antara satu dengan yang lain. Keempat, format penyajian barcat yang lengkap berisi perkiraan urutan pekerjaan, skala waktu, dan analisis kemajuan pekerjaan pada saat pelaporan. Kelima, jika barcat atau bagan balok dibuat berdasarkan jaringan kerja activity on row atau AOA, maka yang pertama kali digambarkan atau dibuat baloknya adalah kegiatan kritis, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan non kritis. Penentuan unsur-unsur pada suatu barcat tergantung pada kebutuhan proyek. Pada barcat yang paling sederhana atau format yang harus diikuti terdiri dari beberapa hal berikut ini. 1. Bagian kepala yang berisi judul atau nama proyek, lokasi proyek, pemilik proyek, nama proyek, nilai kontrak, nomor kontrak, tanggal pembaruan, dan data-data lain yang dianggap penting. Kedua, bagian batang atau balok yang menunjukkan kegiatan selama kegiatan berjalan dengan keterangan-keterangan sebagai berikut. A. Durasi kegiatan rencana atau perkiraan kurun waktu yang digunakan. B. Sumber daya. C. Not I dan J. D. Garis laporan. Sebuah barcat juga dapat disertai dengan data tambahan sehingga menambah manfaat dari barcat tersebut bagi para pembaca tertentu. Namun, hal ini juga menyebabkan peningkatan kebutuhan kertas di mana barcat tersebut dibuat sehingga menyulitkan untuk penggandaan atau penggantian.
Seorang pembuat jadwal harus memperhatikan ukuran besarnya barcat. Dengan menggabung-gabungkan lembaran kertas, dapat dibuat barcat dalam berbagai ukuran sehingga dapat diantisipasi penambahan data, karena informasi dari jadwal apapun harus dikomunikasikan pada banyak orang yang terlibat pada banyak proyek konstruksi, termasuk bagian distribusi, pelaksana, dan reproduksi. Yang harus diperhatikan adalah ukuran barcat yang tidak akan mempersulit pembacaan jadwal sehingga mengganggu komunikasi antar bagian pada pelaksanaan proyek. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.